It's this feeling, I know it's gonna be okay, 'cause you are here to stay. There's no doubt and it's getting stronger. It's the path you have chosen for me. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body and soul. Through your light I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. 'Cause I follow to light. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW, ia dikenal sebagai sosok yang memiliki komitmen tinggi untuk berdakwah. Ia meninggalkan kalimat yang menggetarkan semesta. Apa yang aku miliki adalah milik Allah dan aku akan menghabiskan untuknya. Dari kisah ini, kita diingatkan bahwa dalam setiap diri kita terdapat potensi untuk menjadi sumber kebaikan yang mengalir tak terputus, yaitu keikhlasan hati. Dan dalam perjalanan ini, ada satu hal yang memastikan bahwa cahaya ilmu tetap menyala, yaitu keikhlasan hati untuk berbagi. Infak yang disisihkan sekecil apapun adalah bahan bakar yang menjaga perjalanan ini tetap berjalan. Kelas ini adalah milik kita bersama, sebuah ruang untuk belajar, tumbuh, dan berbagi. Seperti tetes hujan yang tak pernah salah jatuh, infakmu akan membawa keberkahan, memperpanjang umur kebaikan, dan menyuburkan manfaat. Mari kita awali setiap ilmu yang kita pelajari hari ini dengan infak terbaik seikhlas hati. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai,
Kami mengajak untuk sama-sama menyiapkan buku dan catatannya dan juga share link kajiannya supaya dapat lebih luas kebermanfaatan daripada gurunda serta kajian Meaningful Ways. Kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada gurunda kita Ustadz Indra Firmansyah kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakumullah khairan Kang Irgi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita mulai dengan sama-sama bersyukur kepada Allah atas semua takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita. Oleh karena itu jangan pernah berhenti untuk mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan mari kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Baik, ayah bunda, sahabat-sahabat Meaningful Ways dimanapun berada. Izin mohon maaf hari ini saya lagi safar ke Yogyakarta dan qadarullah saya nggak bawa peci. Peci bukan tanda ustadz ya, tanda pakai penutup kepala. Ya, insya Allah harusnya ilmu-ilmu Quran, kesolehan dalam beragama itu muncul dalam akhlak dan perilaku, bukan cuma dalam dandanan pakaian saja. Ya, jadi insya Allah kita harus membiasakan sekarang melihat orang Islam, orang yang beriman dalam perilakunya sesuai dengan aturan Islam. Karena banyak orang yang bajunya sama, bahkan lebih Islami daripada orang Islam, tapi perilakunya belum tentu. Gitu ya. Baik, alhamdulillah malam ini saya juga lagi ada di Yogyakarta. Ada beberapa urusan yang harus diselesaikan, ditambah juga ada beberapa pengajian. Masih Bang. Beberapa pengajian malam ini, besok malam, hari Kamis pagi, insya Allah juga ada kajian. Semoga Allah izinkan perjalanan ini jadi perjalanan yang penuh berkah dan bermanfaat bagi semuanya. Dan saya juga mendoakan karena saya lagi safar. Rasulullah bersabda, orang yang lagi safar doanya makbul. Oleh karena itu saya mendoakan semua hadirin yang hari ini, malam ini hadir di Zoom. Sudah ada 235 orang dan di sini juga di rumah Pak Win dan Bu Nurul. Semoga tuan rumah, sohibul bait yang di sini yang memfasilitasi, Allah ridhoi hidupnya, Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan urusannya, Allah tempatkan di tempat-tempat aktivitas yang terbaik, Allah keluarkan dari masalah-masalah dengan cara yang baik, Allah kumpulkan dengan orang-orang baik. Ya, semoga semua bisa berangkat umroh, haji ke Baitullah, ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Semua semoga Allah mampukan bangun masjid, memelihara anak yatim, memuliakan orang miskin. Semoga semua bisa berkumpul pada akhirnya bersama Rasulullah di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda semua. Malam ini kita akan membahas judul yang luar biasa ya. Judulnya saya lupa. Astagfirullahaladzim. Apa tadi? Keluarga yang penuh berkah bersama Al-Quran. Baik, ayah bunda, saya langsung buka ke dua ayat tentang keberkahan ya. Yang pertama, silakan Ibu Zaliyah Abu Bakar boleh baca surat 7 ayat 96. Saya sudah bantu unmute ya Bu Zal, silakan. Baik. 796 ya Ustaz. Ya, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf surat ke-7 ayat 96 yang artinya
Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Shadaqallahul azim. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, Barakallahu jazakillah fiik. khairan Bu Zalia. Ya, wafik barakallah. Lihat, Allah berfirman di surat 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard. Ya, kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Penduduk negeri itu kumpulan dari keluarga-keluarga ya Bu ya. Keluarga-keluarga berkumpul menjadi RT, RT berkumpul jadi RW, RW berkumpul jadi lurah, lurah jadi kecamatan, kecamatan jadi kabupaten, kabupaten jadi provinsi, provinsi jadi negara, nih Bu. Jadi bentuk terkecil negara adalah keluarga. Makanya Allah bilang kalau saja keluarga itu adalah kumpulan orang yang beriman dan bertakwa, pasti Allah kasih keberkahan dari langit dan dari bumi. Tuh. Cuma masalahnya kebanyakan keluarga sekarang adalah apa? Walakin kadzabu, ya kan? Kebanyakan justru mendustakan. Seorang suami sibuk cari duit, nggak pentingin agama. Begitu ditanya sama istrinya, ayah gimana anak kita? Udahlah bunda aja yang ngatur, ayah nyari duit aja. Ini yang terjadi sekarang kan ya. Padahal kalau kita lihat Al-Quran Bu, yang ngomong sama anak itu mayoritas bapak bukan ibu. Luqman berbicara sama anaknya. Nabi Ibrahim berbicara sama Nabi Ismail. Nabi Yakub berbicara sama 11 anaknya. Ya. Nabi Nuh memanggil anaknya. Jadi sebetulnya jangan sampai jadi ayah yang bisu, merasa sibuk cari uang lalu mencukupkan diri dari dengan tugas mencari uang. Di mana-mana anak butuh figur seorang ayah. Dari ayah dia akan belajar banyak hal. Dari ibu dia belajar kasih sayang, dari ayah dia belajar menghadapi hidup. Oleh karena itu jangan jadi ayah yang bisu. Nah, bayangkan Allah sudah jelaskan di surat 7 ayat 96 ini, kalau keluarga ini adalah kumpulan orang yang beriman dan bertakwa, keberkahan pasti Allah turunkan dari langit dan dari bumi. Clear ya, ayah bunda ya? Nah, kita tahu keberkahan itu dari mana? Dari Quran lah. Makanya kita baca ayatnya surat 7 ayat 96. Ya kan? Kalau nggak pernah baca Quran, tahu dari mana ini berkah? Ya kan? Karena kita baca Quran, makanya kita tahu ada keberkahan dengan cara berkumpul dengan orang yang beriman dan beramal soleh. Oleh karena itu ayah bunda, yang namanya jangankan berkeluarga, berteman juga kan disyaratkan sama Rasulullah kan. Kamu sebagaimana agama temanmu kan gitu. Kalau kamu berteman dengan orang Islam, maka agamamu akan Islam juga. Kalau kamu berteman dengan tukang parfum, maka wangimu parfum juga. Kalau kamu berteman dengan pandai besi, maka wangimu wangi besi juga. Jadi hati-hati memilih teman. Bukan berarti kita pilih-pilih teman ya. Berteman dengan siapa saja, tapi untuk dijadikan teman dekat, sahabat baik, teman cerita, itu harus betul-betul orang yang sefrekuensi. Jangan sembarangan pilih. Nah, izinkan saya, ini ada 2 ayat yang menyatakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya, kita bahas dulu yang pertama. Ya, cara pertama adalah berkumpul dengan orang yang beriman dan beramal soleh. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa sih janjinya Allah kepada, apa betul kalau kita beriman dan beramal soleh pasti dikasih keberkahan. Ini sebetulnya sudah pernah terjadi di zaman Nabi Yunus. Nabi Yunus itu berdakwah, ya. Lalu setelah kaumnya nggak ada yang mau beriman, Nabi Yunus pergi. Setelah pergi dia masuk ke perut ikan, lalu bertobat. Pada saat dia bertobat, dia kembali ke kaumnya. Ternyata kaumnya sudah beriman 100.000 orang. Betul begitu ya? Kalau mau lihat buktinya, kita baca surat 37. Surat 37, Bu. Ayat 148, 149. Bu Safera, mangga, silakan. Sudah saya bantu unmute. Jazakallah khair Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah 37 As-Saffat. Ayat berapa tadi Ustaz? 140? Dari 137, Bu. Maaf. Admin minta tolong dari 137. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan sesungguhnya kamu penduduk Mekah benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka pada waktu pagi. Ya, mohon maaf ya, maksud saya 139, 147 sampai 148, maaf, 147 sampai 148. Ya. Ya, Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Sehingga ya, mereka beriman, karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. ya. Terima kasih Bu Safir. Ya, Ya, barakallahu fiik, Ustaz. Ayah Bunda, kalau kita lihat kisah Nabi Yunus, kalau mau baca lengkapnya dari 139 sampai 148. Ini kisah bagaimana Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Lalu dia dihukum sama Allah masuk ke perut ikan. Tapi dia bertobat. Setelah dia bertobat, lalu dia keluar dari perut ikan, diuji dengan pulau yang tandus, dia tetap bersabar. Di ayat 147, dia pulang kampung, dan orang kampungnya ternyata 100.000 orang lebih sudah beriman. Coba, ya. Dan karena kampungnya beriman, Allah kasih kenikmatan hidup tuh di ayat 148-nya mereka bilang. Allah bilang dikasih kenikmatan hidup. Ya. Jadi sudah pernah ada satu kampung yang beriman semuanya. Allah kasih kenikmatan hidup, Allah hilangkan azab-azab, Allah hilangkan masalah-masalah. Dari dulu sampai sekarang belum ada lagi nih, menurut sejarah ya. Belum ada lagi selain di Madinah ya. Selain di Madinah. Makanya Allah mempertanyakan. Ada di surat 10 ayat 98. Silakan Bu Desi, mangga. Surat 10 ayat 98. Surat 10 ayat 98. Bismillahirrahmanirrahim. Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat baginya selain kaum Yunus. Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, maka kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Barakallahu azim. Terima kasih Bu Desi. Ini ayat turun di Mekah ya. Dulu di Mekah masih belum pindah ke Madinah. Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, "Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus." Jadi Rasulullah itu dikasih clue sama Allah. Kenapa sih nggak ada lagi kampung-kampung yang isinya orang-orang yang beriman dan bertakwa? Seperti orang-orang yang sekampung di kampungnya Nabi Yunus. Karena mereka semua beriman, Allah hilangkan azab yang menghinakan. Ya, azab-azab dunia yang menghinakan. Jadi ayah bunda semua, salah satu rumus untuk dapat keberkahan adalah berkumpul dengan orang yang beriman dan bertakwa. Tuh. Dalam keluarga di Quran ya, di dalam Quran, di dalam keluarga itu ada beberapa contoh keluarga ya. Pertama, keluarga yang suami istri sama-sama ingkar kepada Allah. Ya, nah, ini ada keluarga Abu Lahab ya. Ada keluarga Abu Jahal. Abu Lahab kan sama ya. Bahkan sampai disebut suami istrinya itu penghuni neraka, jadi bahan bakar neraka ya. Tabbat yada abi lahabin watab. Ya kan? Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Coba. Ada di surat Al-Lahab. Ini kisah keluarga yang suami istri sama-sama mengingkari ayat-ayat Allah semua. Tapi ada juga kisah yang suaminya ingkar tapi istrinya taat. Siapa? Keluarga Fir'aun ya. Fir'aun itu istrinya taat, Fir'aunnya tidak. Tapi ayah bunda ada keluarga Nabi. Keluarga Nabi yang suaminya Nabi tapi istrinya tidak taat. Pertanyaan saya, Bu. Kalau ibu punya suami kiai, ibu punya suami ustadz terkenal, soleh banget, kira-kira ibu udah dijamin masuk surga belum? Kira-kira. Ya, yang punya suami kiai, wah tenang, suami saya kiai gitu. Belum, betul belum. Kenapa? Karena Allah jelaskan dengan detil ada di surat 66 ya. Surat 66 ayat 10. Boleh bunilah hulman di Palestina. Oh, Masya Allah. Bunilah hulman di surat 66 ayat 10 boleh dibaca, Bu. Silakan. Saya sudah bantu unmute, silakan. Bisa Bunila? Sudah bisa di-unmute belum? Nah, silakan. Assalamualaikum ya. Surat Ya. 66 ayat 10. Ya.
Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Barakallahu fikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lihat ayat Bunda, jelas sekali ayatnya. Allah bilang, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah membuat contoh bagi orang kafir. Bu, ini dua orang istri ini suaminya Nabi, Bu. Tapi kalau dia berkhianat, nggak nurut sama suaminya, fakhonatahuma. Kan dijelaskan di situ, kanata tahta abadaini min ibadina solihaini. Dua istri ini di bawah bimbingan hamba kami yang soleh. Nabi loh. Bayangkan, istri Nabi saja belum ada jaminan masuk surga. Ya. Kalau dia nggak nurut, kalau dia nggak taat kepada suaminya, apalagi kalau dia melanggar perintah suaminya, fakhonatahuma, berkhianat sama suaminya. Waqilat fulan naro ma'ad dakhilin. Allah bilang masuk neraka sama orang-orang yang masuk neraka. Jadi ya Bunda semua, jangan pernah merasa kita, wah saya enak dah suami saya kiai, oh enak dah saya punya teman ustadz. Belum tentu ya Bu ya. Yang suami aja belum tentu selamat, apalagi cuma punya teman. Iya kan? Kita itu harus menjaga diri sendiri. Makanya Allah bilang, ku anfusakum. Tuh. Kita harus itu beriman, kita betul-betul harus beriman dengan perjuangan kita sendiri. Nggak bisa nebeng sama orang lain. Udah gitu juga nggak bisa nyalahin orang tua misalnya. Oh kan Ustadz, saya kan lahirnya memang bukan orang Islam, jadi bukan salah saya dong. Salah orang tua saya dong. Nggak bisa juga. Nggak bisa ya. Kita nggak bisa bersandar sama kesolehan suami kita nggak bisa bersandar sama kesolehan ayah kita, orang tua kita nggak bisa bersandar sama teman kita, dan kita juga nggak bisa nyalahin orang tua kita, nggak bisa. Ya, boleh baca surat 7 ayat 173, Bu, untuk Nurdiana Tanggamus, Lampung, silakan. Surat 7 ayat 173. Ya Ustaz, sebentar. Ayat surat 7, 173 ya Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedangkan kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Makasih Ustadz. Sama-sama Bu. Lihat, di sini jelas Allah bilang, au taqulu innama asyraka abauna min qablu. Atau agar manusia tidak mengatakan yang musyrikan bapak saya. Saya kan cuma anak mereka. Nggak bisa Bu. Kita nggak punya alasan kayak gitu. Meskipun bapak kita non muslim, bukan orang Islam, kita harus berjuang mencari Tuhan yang benar. Betul nggak? Nggak bisa bersandar kepada mereka. Nggak bisa nyalahin mereka. Nanti kalau kita sudah meninggal nggak bisa bilang bapak sih nggak mesantrenin saya, bapak sih nggak ngajarin saya Quran, nggak bisa. Kita harus berjuang sendiri. Orang tua yang nggak ngajarin Quran jelas nanti akan bertanggung jawab juga, jelas itu. Tapi kita nggak punya alasan, nggak bisa beralasan, nggak diajarin sama orang tua kita. Mau nggak mau kita harus belajar sendiri, harus berjuang mencari Tuhan yang benar sendiri. Oke? Saya close di sini tentang bagaimana menyusun keluarga dengan dasar iman dan takwa supaya Allah datangkan keberkahan. Sebagai penutup di bagian nomor 1 ini, makanya Rasulullah kan menasehati kita, carilah pasangan mulai dari cantiknya, hartanya, keturunannya, ya kan? Tapi utamakan agamanya, betul nggak? Ya, yang hari ini jomblo, yang hari ini belum nikah atau yang hari ini pengen nikah lagi, jangan tergiur sama cantiknya. Jangan tergiur sama gantengnya. Tuh, Kang Airgi ganteng banget tuh. Ya kan? Tapi udah ada yang punya kalau dia. Ya. Utamakan agamanya. Karena kalau kita beda agama atau beda iman,
atau beda pemahaman keimanan, meskipun sama-sama Islam, tapi kalau meskipun sama-sama Islam, tapi kalau yang satu cuma Islam saja, yang tidak beriman ya, cuma Islam KTP, nanti tetap repot hidupnya. Nah, udah mulai ada yang muncul bertanya, kalau udah nikah gimana? Ya kalau sudah menikah yang namanya istri tetap taat kepada suami ya. Lihat, Asiyah istri Fir'aun, suaminya Fir'aun tetap saja taat, jangan dibantah. Karena ibu bisa masuk surga meskipun suami ibu masuk neraka. Ya, ini iman. Jangan dipikirin sama akal. Kalau pakai akal nanti bilangnya gini, ya tapi saya sakit hati Ustadz. Iya. Kalau yang belum nikah gimana Tat? Ya yang belum nikah deketin Allahnya karena Allah yang mendatangkan jodoh terbaik buat kakak, insya Allah. Kalau mau dita'arufin di Jogja ada satu nih calonnya. Ya. Sip, saya poin nomor 1 sampai sini dulu. Sekarang kita lihat poin nomor 2. Keberkahan menurut Allah ada di surat 2543. Boleh Ibu Murdaningsih Bandar Tinggi, silakan. Surat 25 ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Surah 25 ayat 43. Artinya, sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya? Maaf. Bu, saat saya salah kasih ayat Bu. Ini surat 6 ayat 92, maaf ya Bu ya. Bukan 2543, salah. 692. Udah banyak yang tuh. Bener nih Tat, mau dibantuin, saya mau cari mantu, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ya. Surah 96. Surat 6 ayat Surat 6 ya, ayat 92. 92, Masya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah. Ya. Bentar Ustaz, lagi ada ini. Ada iklan. Membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura atau Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, tentu beriman kepadanya, Al-Quran, dan mereka selalu memelihara sholatnya. Ya, terima kasih Bu. Bu Murdaningsih di Bandar Tinggi. Terima kasih ya. Lihat, Allah bilang wahadza kitabun anzalnahu mubarakun. Ini kitab kami turunkan penuh berkah. Coba, kitabnya saja sudah penuh berkah, Bu. Makanya kita harus dekat-dekat sama Quran. Jangan sampai kita jauh dari Quran. Kalau nggak dekat sama Quran, kita nggak bakal dapat keberkahan dari Quran. Jadi secara teori Quran, keberkahan itu 2 nih caranya. 1, mengikuti, mempraktekkan, mengimani Al-Quran. Yang kedua, berkumpul dengan orang yang beriman dan bertakwa. Tuh. Setara teorinya. Dan Quran kan ngajarin semuanya. Bukan ngajarin sholat doang, bukannya ngajarin zakat doang, bukannya ngajarin sedekah saja. Tapi Quran ngajarin semua. Ngajarin cara ngomong yang baik, cara berpikir yang baik, mengajarin cara berbisnis yang baik, ngajarin cara mencari jodoh yang baik. Tadi ada yang WA, ada yang komentar, saya mah minta dipilihin Allah saja. Iya betul dipilihin Allah, tapi ada ikhtiarnya. Nggak mungkin nggak ada ikhtiarnya Bu. Nabi Musa itu jodohnya dipilihin Allah, betul. Tapi ngelihat perempuan yang nggak bisa ngasih minum ternaknya, dia bantuin dulu. Bantuinnya nggak pakai ngarep, ya kan? Nggak pakai ngarep. Kalau Kang Irgi saya yakin begitu lihat perempuan cantik 2, ngantri-ngantri beras misalnya gitu ya, Kang Irgi lah saya bantuin lah. Siapa tahu nanti kayak Nabi Musa, nggak bakalan kejadian Kang Irgi, nggak mungkin begitu, ya kan? Tuh, ya. Atau kayak yang sekarang gitu kan, pengen dapat rezeki banyak, lalu ada pengajian jualan es teh itu biar dapat rezeki banyak, nggak bakal kejadian ulang 2 kali kayak gitu mah nggak, ya. Tuh, apalagi jualannya online nggak bisa. Ustadz saya jualan es teh Ustadz, nggak bisa ya, gitu. Ya, artinya apa? Kita harus tetap ada ikhtiarnya ya Bunda ya. Ikhtiarnya apa? Ya dekatin Qurannya.
pelajari Qur'annya, praktekkan dalam kehidupan. Makanya keluarga yang penuh berkah adalah keluarga yang di dalam rumahnya dibacakan Quran. Rumah-rumah yang dibacakan Quran ini adalah rumah-rumah yang akan penuh dengan cahaya. Ya, ini yang ngomong Allah. Ada di surat 24 ayat 35 dan 36. Boleh. Ibu siapa lagi yang belum baca? Oh, balik lagi ke Bu Zalia berarti. Surat 24 ayat 35 dan 36. Silakan Bu Zalia. Bisa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 24, surat An-Nur ayat 35 dan 36. Oke. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Itu ya, Ustaz? Ya, betul. 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 Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilau, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu Ya. pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih, mensucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Shadaqallahul azim. Jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya. Baik, terima kasih, Bu. Ya, cahaya Allah itu adalah cahaya-cahaya seperti pelita yang ada di dalam tabung kaca. Ya, Bu, kalau lampu, Bu, ada dalam tabung kaca, cahayanya indah sekali ya. Indah sekali. Bahkan kalau cahayanya Allah, minyaknya saja sudah bercahaya. Belum dibakar api, belum ada apinya sudah bercahaya. Pernah nggak Bu lihat apa ya, minyak gitu ya, tapi mengkilap-mengkilap gitu ya, Bu? Ya, belum dikasih lampu aja udah mengkilap. Dan ini ilustrasi, kiasan. Ya, cahaya itu ada di dalam rumah-rumah yang di situ dibesarkan nama Allah, dibaca ayat-ayat Allah, bertasbih atas nama Allah. Nah, rumah yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Quran ini kan jelas hanya rumah orang-orang yang beriman ya, Bu ya. Suaminya beriman, istrinya beriman, anak-anaknya beriman semua. Saya ingat almarhum Mang Odet ya, wali kota Bupati Bandung ya. Mang Odet itu anaknya hafiz Quran semua. Coba. Dan dia sendiri yang membimbing anaknya untuk jadi penghafal Quran. Setiap malam mereka bikin halakoh sendiri tuh, suami, istri, anak-anak. Wali kota ya, wali kota. Mang Odet itu wali kota Bandung. Yang meninggal dunia saat sholat Jumat hendak jadi khotib Jumat. Coba. Ini orang yang meninggalnya saja dakwah gitu. Meninggalnya saja dakwah. Wah, Umu Odet sekarang tetangga saya. Betul ya Bu Novi ya? Anaknya hafiz Quran semua. Dan setiap hari beliau pulang ke rumah akan kumpul sama anaknya untuk saling murojaah. Saya punya teman di Malang itu bapak, ibu, anak semua hafiz Quran. Jadi kalau naik mobil mereka ya nggak ada yang setel-setel yang lain kecuali murojaah bareng. Bapaknya di depan tuh pakai toah tuh. Bismillahirrahmanirrahim, pakai apa itu? Mikrofon yang kayak buat imam itu ya. Jadi anak-anaknya di belakang pada ngikutin. Setelah sholat baca Quran, betul. Saya bukan hafiz Quran yang sangat mungkin, bukan. Saya baru orang yang mau memperbaiki diri dari dosa-dosa yang banyak. Tapi saya harus bersaksi, Bu. Dengan Al-Quran, Allah sudah kasih kemuliaan yang luar biasa besar. Betul. Ya.
Hari ini justru saya juga diperjalankan Allah ke Yogyakarta. Bertemu orang luar biasa. Seorang ayah yang soleh, bahkan wakafnya 100 miliar lebih. Anak-anaknya nggak ada yang diwariskan harta. Dan dia nggak takut anaknya miskin. Anaknya cuma dikasih ilmu, disekolahkan, dan disuruh jadi penghafal Quran. Setelah itu dia bilang sama anaknya, nggak ada satupun yang saya kasih warisan. Semua warisannya dia wakaf sekarang. Kos-kosan total 200 kamar di Yogyakarta. Diwakafkan. Yang uangnya, untungnya dipakai buat membiayai anak yatim. Rumahnya, hartanya, gedungnya, semua diwakafkan. Dan hari ini saya baru pulang dari rumahnya dia. Saya baru pulang dari rumahnya beliau. Nah, sekarang saya mau ini cerita beliau ya, cerita beliau yang saya juga nangis tadi dengan teman-teman di rumahnya dia. Bu, hampir setiap orang tua pengennya menyediakan persiapan buat anaknya, betul dah? Kalau bisa orang tua nyediain rumah buat anaknya, betul nggak, Bu? Ya nggak? Lalu orang tua nyediain rumah buat cucunya, gitu ya, Bu ya? Termasuk dia. Dia sebetulnya sedang membuat 40 rumah kemarin tuh di Ciawi. Naik keluar tol Gadok, belok kanan dekat Vimalahil, dia bilang dia bangun rumah 40 di situ. 3 buat anaknya, 9 buat cucunya, 3, 9, terus 40. 3, 9, 12. Berarti 27 buat cucunya, 1 buat security-nya, turun-temurun. Satu komplek perumahan dia mau bikin. Tujuannya apa? Supaya anak-anaknya aman, terjamin. Ya qadarullah dia orang kaya, emang orang kaya banyak uangnya. Dan saya yakin semua orang tua kalau punya harta maunya gitu ya. Nyediain rumah buat anak, nyediain rumah buat cucu, ya. Sekarang dia ketemu seorang guru, seorang ustadz yang ngomong begini. Coba cek berapa banyak cucu yang mendoakan neneknya. Berapa banyak cicit yang mendoakan buyutnya. Nah, akhirnya dia melakukan riset. Kami nangis semua ya. Dia melakukan riset di sebuah masjid, jamaah dikumpulin ada 100-an orang. Bapak-bapak, saya mau nanya, siapa yang setiap hari doain bapaknya? Ternyata yang tunjuk tangan cuma 80 orang. Ya, lalu ditanya lagi, siapa yang doain kakeknya? Yang tunjuk tangan cuma 20 orang. Lalu siapa yang ngedoain buyutnya? Yang tunjuk tangan cuma 1 orang. Sekarang kita sama-sama tes di sini ya, Bu. Sama-sama introspeksi diri. Dari 320 orang di Zoom ini, siapa yang tiap hari doain bapak ibunya? Berapa orang kira-kira nih? Apakah semuanya? Oke. Sekarang kita cek lagi. Dari 320 orang ini, siapa yang doain kakeknya setiap hari? Ya, ini di layar pertama saja nih. Di layar pertama ini kan cuma 25 ya. Mohon maaf nih, cuma 1, 2, 3. Cuma 3 yang saya lihat di layar halaman pertama saja nih. Saya nggak lihat sampai belakang karena ada 13 layar. Ya. Sekarang siapa yang masih mendoakan buyutnya, nenek moyangnya ke atas, bapak kakek kita? Di layar pertama sudah tidak ada. Bu, orang tua mikirin menyediakan fasilitas sampai cucu. Cucu belum tentu ingat doain kakek, belum tentu. Buyut belum tentu ingat doain bapaknya kakek, belum tentu. Jadi luar biasa. Tapi kalau kita meninggalkan warisan berupa Quran, Masya Allah. Insya Allah ini jadi jariah kita seumur hidup kita. Alhamdulillah kalau masih mendoakan buyut. Saya juga ikut nangis, saya langsung ingat bapak saya. Saya ingat ibu saya, bapak saya meninggal tahun 1990. Jauh saya sebelum masih pesantren. Ibu saya meninggal tahun 2020. Ya, di awal-awal saya mulai ngisi kajian, mudah-mudahan Allah izinkan ibu saya mendapatkan pahala yang baik dari semua perjuangan saya. Satu hal yang saya senang adalah ibu saya meninggal hari Jumat, persis selesai sholat Jumat. Ada tanda-tanda husnul khotimah di sana. Itu sudah kebahagiaan buat saya. Ya. Jadi ayah bunda semua,
Jadikanlah keluarga kita penuh berkah dengan membiasakan dibacakan Al-Quran di dalam rumah. Sehingga rumah kita ada cahayanya. Yang Allah bilang di surat 24 ayat 36 tadi. Cahaya itu ada di rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah. Ya. Satu ayat terakhir ayah bunda sebelum kita tanya jawab. Di surat 17 ayat 45. Boleh Ibu Novi di Bandung baca surat 17 ayat 45. Bisa Bu Novi Bandung? Sudah saya bantu unmute. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Isra ayat 45. Ya. Apabila engkau Nabi Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu takdir yang tertutup antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman pada hari akhirat, pada kehidupan akhirat. Ya. Terima kasih Bu. Kalau kita semua membaca Quran, Allah bilang apa? Ja'alna bainakum wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura, dinding yang tidak terlihat. Kita ini punya pelindung yang luar biasa dari Allah kalau kita baca Quran. Ini ayatnya jelas nih. Ya, Allah bilang kalau kita baca Quran, apabila engkau membaca Quran, kami adakan dinding yang tidak terlihat. Makanya semua orang yang hari ini dekat dengan Quran itu nggak mungkin kalah. Selalu ditolong Allah, selalu ditolong Allah. Ya. Tetapi kenyataannya, apakah manusia mau baca Quran? Mayoritas manusia mau baca Quran? Tidak ya. Di Indonesia saja 72% umat muslim di Indonesia tidak bisa baca Quran, buta huruf Quran. Makanya lihat Bu Umu Siza di Depok. Lanjutin di ayat 46-nya Bu, surat 17 ayat 46-nya. Surat 17 Ustaz. Ayat 46. Surat Lanjutannya. 17. Ya, 17 46. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci. Nah, lihat tuh. Orang-orang hari ini Bu, seperti ada sumbatan di dalam telinganya. Mereka jadi nggak mau baca Quran. Bahkan kalau kita nyebut Allah saja, nyebut nama Allah saja, mereka kayak orang anti gitu loh. Ya Bu ya. Dan saya betul-betul dengan izin Allah melihat fakta itu. Begitu ada masalah, udah minta tolong sama Allah, ya elan Ra, Allah lagi. Tapi kan tetap harus kerja, Ra. Ya. Betul lah Bu. Iya betul, saya juga kerja kok. Siapa bilang saya nggak kerja? Saya ngajar, saya jualan, saya punya usaha, saya merintis usaha. Betul, saya kerja juga. Saya jadi konsultan. Saya kerja, tapi tetap sebelum kerja kita ke Allah dulu. Hablum minallah dulu, baru hablum minannas. Tuh. Hari ini orang disuruh ke Allah, silaturahmi ke Allah, nggak mau. Padahal mereka percaya yang namanya masalah selesainya dengan silaturahmi. Betul nggak? Tapi silaturahmi yang dipikirin cuma ke manusia. Ra, saya punya utang, kemana ya minjemnya? Nah, Bu, mohon maaf ya. Yang DM saya pun untuk nyari pinjaman banyak loh, Bu. Saya bilang, Bu, saya mah nggak bisa nyari minjemin. Ya, saya juga buat diri saya juga masih belum lebih sebetulnya, tapi cukup. Ya ini Bu, ayah bunda semua ya. Saya cerita satu hal saja yang hari ini terjadi buat saya. Ya, hari ini terjadi nih tadi siang. Saya itu punya KPR sisa 16 bulan. Sudah dari 2015 tidak saya bayar. Ya. Sampai angkanya membengkak jadi 110 juta. Di telepon-telepon, di nego-nego saya bilang, pokoknya saya mau lunasin hanya pokoknya saja tanpa bunga. Diancam mau dilelang bla 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 bla. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah dari 2015 sampai hari ini adik saya masih tinggal di situ.
aman dengan izin Allah. Seminggu kemarin orang bank BTN-nya datang. Udah deh Pak, kalau Bapak mampu siapin uang 35 juta, hanya pokoknya saja sebelum tanggal 20, ya kita kasih lunas. Saya bilang ya bismillah. Syaratnya apa? Syaratnya cuma KTP, kartu keluarga, KTP suami istri, kartu keluarga sama surat nikah. Ya saya serahkan. Ya. Adik saya yang tinggal di situ bilang, saya punya uang 10 juta. Oke, adik saya. Berarti kan PR-nya tinggal nyari 25 juta ya. Ya kan ya Bu ya? Hari ini suratnya turun dari Bank BTN. Suratnya turun dari Bank BTN. Dan saya lagi ada acara raker di Hotel Grand Rohan sama sekolah Al-Lifa Muslim Montessori. Nggak sama sekali ngurusin kerjaan, nggak sama sekali nyari duit. Lagi mendengarkan rapat kerja. Surat dari BTN turun 35 juta, 10 juta dari adik saya, selisih setengah jam masuk uang 25 juta ke rekening saya buat lunasin rumah. Dan ini saya ceritakan ke peserta raker. Saya bilang orangnya di sini nggak nyari duit, tapi duitnya datang buat lunasin rumah. Coba, kalau Allah berkehendak bisa nggak Bu kayak gitu Bu? Bisa nggak? Bisa, orang buktinya ada di sini kok. Kalau saya bisa, Ibu bisa nggak? Bisa. Inilah keberkahan Bu. Saya bersaksi demi Allah, semua masalah saya selesai cuma karena saya mau nurut Quran saja. Saya nggak pernah bantah Quran. Pokoknya Quran bilang begitu-begitu, sudah. Ya Bu ya. Oleh karena itu kalau mau keluarga kita berkah cuma dua caranya. Berkumpullah dengan suami dan istri, semuanya berjuang untuk jadi orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, hidupkanlah Al-Quran di dalam rumah. Bukan cuma dibaca, tapi dipraktekkan. Sehingga cahaya-cahaya Quran nyala di rumah kita. Terang benderang. Nggak pernah pusing kalau punya masalah. Bu, demi Allah saya katakan, saya nggak pernah pusing dengan masalah. Kenapa? Karena saya punya Allah yang maha besar dan petunjuknya luar biasa jelas di dalam Al-Quran. Wallahu alam bisawab, itu saja materinya. Intinya cuma dua ya Bu. Kalau mau berkah dalam keluarga, satu, jadilah keluarga yang beriman dan bertakwa. Dua, hidupkan Al-Quran di rumah, bukan cuma dibaca, tapi dipraktekkan dalam kehidupan. Wallahu alam bisawab, silakan, mudah-mudahan masih ada waktu untuk berdiskusi. Mangga Kang Irgi. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ibunda semuanya luar biasa. Ini Al-Qur'annya sudah kita catat ya, dan sudah kita salin. Kemudian tadi rumusnya dua, insya Allah kita catat juga beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua adalah praktek, bukan hanya dibaca tetapi diamalkan Al-Qur'annya. Baik, ayah bunda semuanya, sebelum kita masuk sesi tanya jawab, jadi kembali mengajak, mohon izin untuk kita sama-sama ikut nanti di tanggal 21 dan 22 untuk healing bareng ya bersama Dr. Zen Permana dan juga Bunda Sukmadiarti. Insya Allah kita sama-sama bangkit dari keletihan dan membuka bab baru dalam kehidupan yang insya Allah diadakan 21-22 Desember pukul 5.30 sampai pukul 8.00. Barakallahu fikum. Baik, insya Allah kita langsung lanjut kepada sesi tanya jawab yang sudah raise hand. Ini masih bertiga. Apakah Bunda Zaliha ingin bertanya? Oh baik. Silakan Bunda. Langsung kepada Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khaira, Bang Irgi sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Tadi sebagaimana yang Ustadz keberkahan itu kalau kita ngikutin Al-Quran, yang kedua kalau berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya. Yang saya ingin tanyakan, sebenarnya kita sama anak-anak itu kan sudah disekolahkan di pesantren gitu, Ustadz. Mereka ngerti sebenarnya yang ya karena tradisi pesantren itu kan selalu Al-Quran, sholat tepat waktu dan lain-lain. Tapi seiring dengan waktu kan pas kuliahnya di luar itu jadi tradisi yang biasa tadi di pesantren itu agak sedikit bergeser gitu Ustadz karena banyaknya kegiatan dan lain-lain. Bagaimana cara kita untuk menarik kembali anak-anak kita itu biar lebih
ini loh yang bener itu yang pesantren tadi itu loh. Tapi karena saya juga ngalamin dulu waktu kuliah, kayaknya yang keren itu bukan yang itu gitu loh. Tapi sekarang saya tersadar ternyata yang keren itu yang itu gitu, yang tradisi pesantren itu. Gimana cara kita biar anak-anak ini juga sadar gitu loh. Eh, yang keren itu yang pesantren itu loh gitu. Tapi mereka masih masih apa ya? Ya karena pengaruh-pengaruh di perkuliahan itu emang agak-agak gimana gitu. Seolah-olah kalau kalau mau keren itu jangan jangan yang berbau-bau itu lah gitu Ustadz. Ya, Gimana cara kita menyadarkan mereka gitu Ustadz? baik Bu Zaliah. Begini, Bu, sekarang ini teori yang harus dipahami dulu ya, Bu ya. Teori yang Mm, harus dipahami. Yang pertama surat 16 ayat 125. Surat 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Ajaklah ke jalan Allah dengan hikmah, dengan contoh. Tugas kita tuh nyontohin Bu Zalia. Kalau orang ya, tuanya nggak pernah baca Quran di rumah, bagaimana anak mau baca Quran? Dia akan ngeliat bapak saya aja nggak baca, ibu saya aja nggak baca, gitu. Ya, mau nggak mau itu semua dicontohkan. Karena anak kita ya, itu kan lihat contoh, gitu. Dan kalau kalau kita bahagia dengan atau menunjukkan kebahagiaan dengan keimanan, dengan dekat dengan Allah, insya Allah mereka juga akan meniru kan, gitu ya. Makanya cara pertama untuk mengajak anak ke jalan Allah itu adalah dengan memberi contoh. Surat 16 125. Terus yang kedua eh, surat 28 ayat 56. 2856. Allah bilang innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu sukai, tetapi yang memberi petunjuk adalah Allah, yang memberi hidayah adalah Allah. Ini harus masuk mengakar ke dalam hati. Selalu kita bilang kepada Allah, ya Allah, saya cuma menyampaikan, tapi Engkaulah yang membolak-balikan hati anak saya. Tolong ya Allah, kembalikan anak saya ke jalanmu yang benar. Tuh, Bu. Jangan pernah merasa kita yang bikin dia kembali ke jalan Allah. Jangan. Justru kita kembalikan ke Allah. Kan Allah bilang di surat 3 ayat 154. Allah bilang di surat 3 154. Innal amro kullahu lillah. Seluruh masalahmu di tanganku. Jadi justru seharusnya Bu yang harus kita lakukan hari ini setelah menasehati anak kita dengan contoh yang baik, dengan perilaku yang baik, dengan akhlak yang baik kepada anak kita, lalu kita serahkan kepada Allah, ya Allah, Engkau sudah lihat tugas saya adalah memberi contoh yang baik. Oleh karena itu, sekarang aku serahkan kepadamu, ya Allah. Saya nggak punya hak apa-apa lagi. Engkau yang punya kuasa. Nah, kita juga harus sadar diri ya, Bu. Harus sadar diri. Lihat, gini. Ridho Allah di atas ridhonya orang tua. Benar nggak? Ya kan? Ridho Allah di atas ridhonya orang tua. Kalau nunggu anak kita minta ridho orang tua, kira-kira dia paham apa enggak? Belum tentu, belum tentu. Oleh karena itu kita yang berinisiatif. Dalil yang saya pakai ada di surat 7, 199. Ya. Surat 7 ayat 199. Allah bilang apa? Khuzil afwa. Ambil maafnya. Meskipun dia belum minta maaf, kita udah maafin duluan. Meskipun dia nggak minta ridho, kita kasih ridho duluan. Jadi ngomong ke depan anak kita, Bu. Bu Zal ngomong sama anak. Bunda ridho sama kamu. Semoga Allah pandaikan kamu. Semoga Allah tunjuki kamu ke jalan Allah yang benar. Itu keluarkan itu. Keluarkan itu. Kenapa? Karena setelah ibu ridho, nanti Allah akan menurunkan ridho kepada anak ibu. Sehingga nanti Allah akan tuntun ke jalannya Allah, Bu. Ya, jangan malah diancam. Kita kan biasanya ngancam, kamu gak bakalan bener nanti hidupmu kalau nggak dapet ridho orang tua. Makanya minta ridho sama orang tua. Saya pakai dalil surat 7 ayat 199 ya, saya ulangi ya. Huzil afwa. Ambillah maaf. Artinya apa? Meskipun orangnya belum minta maaf, kita udah maafin duluan. Wa'mur bil urfi. Ajaklah ke kebaikan dengan gayanya dia. Kalau anak muda, ya ajak jadi teman. Ajak main gayanya dia. Kitanya harus turun ke bawah. Jangan pakai ego orang tua. Biasanya hari ini orang tua kan pakai ego. Saya ini bapak kamu loh. Saya ini ibu kamu loh.
Kamu nggak nurut sama saya yang sekolahin kamu loh. Kamu kalau nggak disekolahin saya nggak jadi apa-apa. Ini kan jadi ego orang tua yang muncul kan. Jangan, Bu. Kata Allah apa? Rendahkan hati. Ciri-ciri hamba Allah adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Silakan baca surat 25 ayat 63. Surat 25 ayat 63. Hamba Allah adalah kalau berjalan di muka bumi haunan, rendah hati, menyenangkan. Tapi kalau jadi orang tua yang yang egoistik ya, mama yang bayarin sekolahmu loh. Kalau kamu nggak dilahirin mama, kamu nggak bakalan lahir kan gitu ya. Bener nggak surat 25 ayat 63? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Oke? Gitu ya, Bu Zalia ya. Makanya sebagai ayat penutupnya Bu Zalia lengkapi dengan surat 8 ayat 53. Surat 8 ayat 53. Allah bilang apa? Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nikmat yang sudah dikasih, nikmat anak yang nggak nurut, nikmat anak yang ngelawan, nikmat anak yang hari ini nggak mau dengerin orang tua, kecuali orang tuanya mengubah dirinya dulu. Kita ini nggak bisa mengubah orang, tapi hanya bisa mengubah diri kita. Kalau kita mengubah diri sendiri, maka Allah akan ubah lingkungan buat kita. Itu rumusnya. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaiki saja dirimu, maka Allah akan perbaiki lingkungan untukmu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya Bu Zalia ya. Berapa ayat silahkan dirangkai sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Insyaallah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah sudah terjawab Bu Zalia. Baik, kita lanjut ke Umi Susiani. Apakah mau bertanya kepada Ustaz? Ya, naam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya afwan sebelumnya syukran jazakumullah khair sudah diberikan kesempatan. Ya, anak saya kan tuh awalnya mondok ya ketiganya gitu ya. Ya qadarullah yang duanya itu nggak mau mondok lagi gitu ya Ustadz. Jadi ya sekarang tinggal yang kakaknya yang pertama gitu ya. Jadi ya sebagai orang tua gitu ya, anak tuh maunya sebenarnya anak tuh di Al-Quran gitu ya. Seperti yang tausiah Ustadz tadi, anak itu kan kita bekali dengan ilmu dan Al-Quran ya. Ya tapi merekanya nggak mau gitu ya. Sebenarnya itu sebenarnya itu ujian atau gimana ya Ustadz ya? Ujian atau karena anak yang kurang istiqomah atau gimana gitu ya, atau azab dari Allah untuk kami atau ujian gitu ya untuk terutama anak ya gitu ya. Karena selama ini anak tuh merasa bersalah karena anak yang dua ini keluar dari pondok dan mereka bahkan yang laki-lakinya itu hafalannya sudah ada Masya Allah sudah ada 5 juz ya, tapi nggak mau murojaah gitu ya Ustaz. Kadang awal-awalnya itu mau murojaah, anak temenin gitu ya sampai anak bujuk-bujuk. Tapi sekarang ini sama sekali nggak mau murojaah. Itu kadang gimana Ustadz gitu ya? Karena sampai sekarang anak tuh merasa bahwasanya ya Allah menyalahkan diri anak sendiri gitu Ustadz. Jadi gimana solusinya gitu menurut Ustadz ya? Ya syukran Ustadz. Baik Bu, jazakallahu khair. Ya. Gini ya Bu ya. Jelas sesuai dalil surat 4 ayat 111. Sesuai dalil surat 4 ayat 111 ya Bu. Allah bilang apa? Wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsih. Barang siapa berbuat dosa, maka dia akan berbuat untuk kesulitan dirinya sendiri. Jadi kalau ibu nanya saya ini ujian apa ya? Kalau buat saya semua kesulitan menurut Quran adalah karena dosa kita. Oleh karena itu dimulailah dengan bertobat. Segala sesuatu mulainya dengan tobat. Anak kita nggak mau murojaah, orang tuanya harus tobat. Harus tobat. Jangan-jangan kesalahan orang tua jadi ngalir ke anak. Bisa jadi orang tua sempat bawa uang haram, Bu, meskipun sedikit, dimakan sama anak. Bisa jadi, Bu. Bisa jadi kan, gitu ya. Di Pontianak itu ada satu guru karya pegawai negeri. Anaknya ngapalin Quran di pondok, Munzalan kalau nggak salah ya. Ya. Ibunya ini dapat uang 500.000 dari uang-uang yang nggak jelas begitu. Ya. Lalu uang yang nggak jelas gitu, bukan dari gaji ya.
dari atasannya. Uang itu dibeliin odol, sikat gigi, sabun, sama kue-kue gitu. Lalu dikasih uang sisanya dikasih ke anaknya. Apa yang terjadi Bu? Setelah itu anaknya dalam waktu 2 minggu nggak nambah hafalannya. Mentok di situ aja, nggak maju-maju. Lalu orang gurunya, ustazahnya nelpon, Bunda mohon maaf, tolong doain ya, ini anaknya hafalannya tidak maju-maju. Iya amin. Ibunya pusing, datanglah ke Pondok Munzalan, ketemu guru kami Ustadz Lukmanul Hakim, ngobrol dan lain-lain bagaimana. Ditanya, Bu, ada bikin dosa nggak? Apa ya Ustadz? Kayaknya sih saya normal-normal saja, gibah enggak, apa enggak gitu. Atau sholatnya ibu menurun nggak, Bu? Sholatnya tepat waktu, yang tadinya tepat waktu jadi nggak tepat waktu, atau dilambatin. Baca Quran yang tadinya rutin 1 juz mungkin udah turun. Nggak juga Ustadz, sama. Ada uang-uang yang nggak jelas nggak Bu? Oh ternyata itu uang 500.000 itu Bu. Iya, saya 2 minggu lalu terima uang dari atasan saya. Nggak tahu itu apa, pokoknya katanya dibagi aja. Kata Ustadz Lukman, udah keluarkan uang itu, sedekahkan ke tempat lain. Akhirnya diambil uangnya dari ATM-nya dia kasihkan ke orang lain. Nah, setelah itu Bu, 1-2 hari kemudian ditelepon dari sekolahnya. Alhamdulillah Ibu, hafalan anak Ibu sekarang lompat lebih cepat lagi dari sebelumnya. Masya Allah. Ya Bu ya. Jadi penyebab kesulitan mayoritas adalah dosa. Oleh karena itu kita harus bertobat. Apalagi kalau dosanya menyangkut dengan makanan, rezeki, dan lain-lain. Itu harus dikeluarkan Bu. Betul-betul dikeluarkan. Kalau pernah terima uang tidak halal, keluarin Bu. Jangan dimakan. Karena bisa jadi nanti turunnya kepada anak kita. Lihat Bu, dalil surat 8 ayat 25. Nih, penting sekali ayah bunda semua ya. Surat 8 ayat 25. Allah bilang, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khossah. Takutlah, peliharalah dirimu dari azab yang kalau turun bukan cuma kena orang-orang zolim saja. Kalau azab turun bukan kena orang zolim saja loh. Orang soleh bisa kena nggak? Penghafal Quran bisa kena nggak? Bisa ya. Jadi hati-hati ya Bu ya. Jadi saran saya, bagaimana memulai untuk memperbaiki, orang tuanya hari ini harus banyak-banyak tobat. Banyak-banyak meminta ampun kepada Allah. Lalu cek, ada nggak yang haram-haram yang dibawa ke rumah. Kalau ada, buru-buru kembalikan, kasihkan ke orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya Bu. Bagaimana? Bisa diterima? Mudah-mudahan bisa diterima ya. Sip. Insya Allah, tabarakallah. Baik, jazakallah khairan katsir Ustaz. Alhamdulillah sudah terjawab. Umi Susiani. Izin langsung ke Bunda Lydia dari Magelang. Silakan Bunda langsung kepada Gurunda. Pertanyaannya apa? Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, ini kali kedua saya mengikuti Meaningful setelah hari Senin kemarin. Saya ikut Quran Vibe. Saya diajak oleh Ibu Safera Salatiga. Oh, Masya Allah. Kebetulan saya Masya Allah. mantan misionaris dan baru 2 tahun ini saya hijrah. Masya Allah. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, saya baru menikah kembali 2 tahun ini dan alhamdulillah saya sudah menjadi Muslim. Dan belakangan ini ada niat dalam hati saya untuk saya siap berdakwah untuk membentengi akidah Islam ya, dari pendangkalan, dari pemurtatan. Tapi suami sepertinya saya nggak tahu apa yang dia rasakan. Mungkin melihat keseriusan saya dan saya siap untuk menjalankan amanat Allah ini, beliau jadi kayak insecure dan setiap kali marah selalu mengusir saya sampai tadi setiap kali marah. Dan puncaknya tadi sore tanpa sebab tanpa apa, beliau mengusir saya dan beliau saat ini tidur di rumah orang tuanya. Dia bilang kalau kamu mau berdakwah udah jalan sendiri karena kamu sudah kuat, kamu sudah hebat. Makanya tadi saya dengarkan bagaimana saya bisa merasakan keberkahan jika suami saya yang saya harapkan bisa menjadi imam menuntun saya dalam permulaan saya hijrah
saya harus mendapatkan perlakuan yang seperti ini walaupun saya sudah memaafkan. Semoga Allah berikan kekuatan iman kepada saya. Syukran Ya, Ustaz. baik. Jazakallah khairan, Bu. Subhanallah. Begini ya, Bu, saya harus menyampaikan dalil yang sebenarnya. Bu, seorang perempuan itu sebetulnya cukup sholat wajib, puasa wajib, menjaga auratnya, menjaga kehormatannya, dan taat sama suami, ibu bisa masuk surga lewat pintu mana saja. Ibu nggak pernah diperintahkan Allah untuk jihad, enggak. Ibu nggak pernah diperintahkan Allah untuk naik haji, enggak. Bahkan disuruh sedekah aja enggak loh, Bu. Ya, kan Rasulullah bilang itu doang kan. Kalau sholat wajib, puasa wajib, menjaga kehormatan dirinya, ya, terus dan keluarganya, terus taat sama suami, Bu. Sudah. Ibu mau dakwah silakan, Bu. Saya juga nggak pernah kepengen dakwah. Saya ini dulu pendosa, 18 tahun kerja di bidang riba, judi, goror, ya Bu. Dan yang saya tahu saya cuma mau tobat supaya selamat dari azab kubur. Sambil kepengen bisnis lagi, kaya lagi, lalu nanti pengen beramal soleh. Cuma itu aja semangat saya. Makanya sampai sekarang pikiran saya masih bisnis, 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 bisnis ya. Lalu kenapa sekarang jadi dakwah? Dakwah ini Allah yang tuntun betul, Bu. Dengan izin Allah menghafalkan Quran, ternyata Quran itu jadi petunjuk dan bisa jadi nasihat buat orang lain. Orang nanya sama saya, Dra, bagaimana? Oh, ayatnya ini, begini. Terus kesampaian sampai hari ini. Dan nggak pernah sekalipun saya nawar-nawarin diri. Enggak. The person who invite me, oh gaya banget pakai bahasa Inggris. Orang yang ngundang saya ngisi kajian di Meaningful Ways. Orang yang ngundang saya ngisi kajian di Rumah Muslim, Quranic Vibes ya. Ya, itu justru belum pernah dengerin saya ngisi kajian. Cuma dia tahu kalau saya taubat. Nah, hari pertama saya diundang ngisi kajian, dia terbengong-bengong. Yang ngundang itu sepupu saya, Bu. Dia adik sepupu saya. Dia sendiri bingung. Ya. Dan saya sendiri kalau ditanya, saya sendiri juga bingung kok bisa begini gitu. Jujur Bu, dakwah ini betul-betul Allah yang tunjukin ke sana. Hari ini ibu nggak perlu ngotot. Mau dakwah nggak perlu ngotot. Karena tugas ibu cuma sholat, zakat, menjaga kehormatan diri dan keluarga, sama taat suami. Kalau Allah takdirkan ibu dakwah, nanti ibu dituntun sendiri. Beneran, Bu. Saya belum pernah nawar-nawarin, ayo mau kajian nggak sama saya, ayo mau kajian nggak sama saya. Nggak pernah, Bu. Sampai hari ini Allah takdirkan bulan Desember ini saya 68 kajian satu bulan. Ya, 68 kajian satu bulan, itu betul-betul nggak pernah saya tawar-tawarin, nggak pernah. Ya, semuanya betul-betul Allah yang takdirkan. Tugas kita cuma memantaskan diri saja. Ya. Tugas kita cuma memantaskan diri. Jadi saran saya Bu hari ini, Bu, suami ibu adalah orang yang ibu pilih 2 tahun yang lalu. Dan hari ini ibu punya kewajiban taat sama beliau. Sebagai bukti ketaatan ibu kepada Allah. Jadi saran saya, sampai titik nanti ibu berdakwah, Allah datangkan siapa jamaah, siapa orang yang akan berkonsultasi kepada ibu jalanin tugas utama ibu saja dulu. Karena tugas ibu yang utamanya adalah sholat wajib, puasa yang wajib, menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta taat sama suami. Ini saja kalau ibu bisa lakukan, ibu bisa masuk surga lewat pintu mana saja, pilih sendiri. Dan jangan salah Bu, dakwah itu berat. Betul, saya ngerasain sendiri. Hari ini postingan saya di IG sudah mulai diserang haters. Betul. Dan saya tahu rasanya tuh diserang haters kayak apa, sekarang saya jadi tahu. Ya, dulu saya pernah nanya sama Ustadz Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad bilang, aduh, jangan dipikirin dah, ente rasain sendiri. Dan hari ini saya merasakan betul kayak apa. Tapi jangan salah ya Bu, taat sama suami lebih berat daripada melayani haters, betul nggak? Taat sama suami lebih berat daripada ngelayanin haters. Bu, taat sama suami lebih berat daripada ngejawabin WA, DM-nya para jamaah yang nanya sama saya. Demi Allah Bu, saya jawabin itu. Kadang-kadang ada jamaah yang nanya jam 11 malam, jam 12 malam, itu kayaknya berat Bu. Ternyata taat sama suami lebih berat daripada itu semua. Silahkan, ini saya yakin ibu-ibunya ada 70%, 80% di sini. Bener nggak? Taat sama suami itu berat Bu. Mending kalau suaminya ganteng, banyak duit, menyenangkan, gampang taatnya. Udah bokeh, ya kan? Kalau kita lihat dia istighfar mulu,
Nggak ada romantis-romantisnya. Dan kita harus taat lagi sama dia. Aduh Bu, bener-bener berat Bu, beneran. Ya, jadi saya pikir hari ini jihad ibu yang nomor 1 adalah taat sama suami, dan itu lebih berat bahkan daripada jihad fisabilillah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ibu dilapangkan hatinya oleh Allah, dilapangkan dadanya sama Allah untuk taat kepada suami. Ya, silakan. Mangga, demikian yang bisa dijawab. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah sudah terjawab Bunda dari Magelang tadi. Masya Allah, tabarakallah. Mohon izin mungkin ini 2 pertanyaan Tyson lagi ya. Bisa deh, mohon izin. Ada Bu Murdaningsi dari Bandar Tinggi dan Bu Nila Hulman apabila masih ada. Silakan Bu Murdaningsi langsung kepada Gurunda. Ya, ini ada yang minta nomor rekening saya ya? Bukan, nomor telepon. Maaf, saya salah baca. Telepon Ustaz. Saya Mangga. Bu telepon Murdaningsi minta nomor telepon. Saya pikir mau minta nomor rekening. Enggak, Silakan Bu, Ustaz. mau nanya apa, Mangga? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya meneteskan air mata Ustaz saat Ustaz membilangkan gini, kita doa ya kan Ustaz. Jadi dengan kemudian hari kita dikabulin. Jadi saya gini sering Ustaz, tolong bantu saya, apakah saya salah doa saya kan Ustaz. Saya dulunya juga pelaku riba dan saya berhijrah. Saya berhijrah Ustaz, dan saya doanya seperti ini Ustaz. Ya Allah, lakukanlah ya Allah rumah saya ini gitu kan Ustaz, agar bisa melunasin hutang saya gitu. Dan itu kan sembari hijrah saya ingin umroh Ustaz. Jadi kan saya bilang semoga dengan menjual rumah ini ada lebihnya agar saya bisa berumroh dengan keluarga. Kira-kira kata lebih itu ada kesalahannya nggak Ustaz? Baik, itu yang pertama Ustaz. Boleh tambah ya Ustaz ya? Boleh Bu. Pertanyaan kedua 100.000. Baik, yang kedua Ustadz mengenai anak Ustadz, hampir sama dengan yang Ustadz bilang tadi. Ada seorang anak yang mondok di tahfiz Ustadz. Anak saya tuh ini Ustadz, dia ikut tahfiz di kampung sini dan dianya sulit Ustadz untuk menangkap gitu. Dia selalu mengeluh dan juga ada laporan juga dari teman atau guru-gurunya. Jadi saya menangis Ustadz. Sebelumnya kan saya agen briling Ustadz sebelumnya. Begitu banyak dosa saya Ustadz, sebat dengan orang bank, dan saya berhenti. Apakah dia itu sulit menangkap itu karena ya sedikit banyaknya dia juga memakan, saya kasih makanan dari uang itu Ustadz. Jadi gimana Ustadz? Saya berdoa ya kan Ustadz, saya mohon ampun gitu kan. Itu Ustadz. Baru ada lagi Ustadz, satu lagi. Saya semenjak hijrah itu Ustadz sering diuji mengenai keuangan. Iya, cuma saya Masya Allah udah mulai belajar ikhlas, bersyukur. Yang keduanya saya itu selalu diuji tentang suami atau anak Ustadz. Di situ saya yang berat. Ya, begitu aja Ustadz. Baik Bu. Ibu pertanyaan pertama doanya bener apa enggak gitu ya? Apalagi pengen lebihannya minta umroh bener apa enggak Bu? Sekarang gini, saya mau tanya dulu sama Ibu. Bu, kalau kita tobat dari riba itu kan dosa ya? Berarti kalau tobat dari riba, utamanya minta apa? Minta lunas hutang apa minta ampun? Minta ampun Bu. Kenapa Ibu lebih konsentrasi minta lunas hutang? Jangan salah fokus. Utang itu sudah jaminan Allah pasti dilunaskan kalau dosanya diampuni itu Bu. Jadi jangan fokus minta lunas utangnya, justru minta ampunnya. Tuh, sebagaimana Nabi Yunus di perut ikan. Ada nggak Nabi Yunus di perut ikan minta keluar dari perut ikan? Nabi Yunus di perut ikan nggak minta keluar, minta ampun. Karena dia yakin kalau diampuni sama Allah, masalah diselesaikan. Itu Bu, ini keimanan. Tuh. Yang kedua Bu, yang melunaskan hutang Ibu siapa? Allah. Rumah apa Allah? Rumah apa Allah? Allah kan? Nah, kenapa berharapnya dari rumah yang dijual? Saya tadi sudah cerita, Bu, saya sudah mengikhlaskan rumah yang sudah dari 2015 tidak saya bayar-bayar. Ya Bu, kata Bang BTN mau kita lelang, terserah. Kalau rezeki saya akan tetap jadi milik saya. Hari ini Bu, coba bayangkan.
keluar surat pemberitahuan diskonnya cuma 35 juta saja, adik saya nyiapin 10 juta, Allah datangkan 25 juta. Akhirnya, ya meskipun ini rekeningnya masih di tangan saya, Bu. Belum saya ke BTN karena saya masih di Jogja. Insya Allah hari Jumat saya mau ke Bank BTN. Artinya Allah sudah kasih jalan. Kalau milik saya tetap akan jadi milik saya. Kenapa ibu harus ngotot-ngotot jual rumah? Bilang sama Allah, ya Allah, hutang saya banyak. Yang penting engkau ampuni saya, aku sudah senang. Hutang aku kembalikan kepadamu karena engkaulah yang melunaskan hutang saya. Bu, itu aja, Bu. Saya tuh nggak pernah loh, Bu, minta doa, ya Allah minta umroh, nggak pernah. Saya yakin kalau sudah pantas berangkat ke Mekah, Allah berangkatkan saya. Alhamdulillah. Ya, sudah ada orang baik yang akan memberangkatkan saya umroh tanggal 5 sampai 14 Maret. Saya nggak minta, nggak nyinggung nyindir-nyindir, nggak. Ngisi kajian di depan dia pun baru kemarin nih, hari Sabtu terakhir. Pertama kali. Dia sudah ngasih umroh duluan sebelum saya ngisi kajian di depan dia. Bayangkan, Bu. Bayangkan. Allah Maha Kuasa, Bu. Makanya jangan bersandar sama rumah, jangan bersandar sama pekerjaan, jangan bersandar sama gaji. Bersandarlah kepada Allah. Bilang sama Allah, ya Allah hutang saya banyak tapi Engkau Maha Kaya. Engkau yang akan lunaskan hutang saya. Selama hutang saya belum lunas, asal itu jadi wasilah datangnya keriduanmu kepadaku, jadi wasilah penghapusan dosa saya di masa lalu, aku ikhlas, aku ridho. Selesai, Bu, di situ aja. Ya. Termasuk anak ibu tadi. Ya, ini ujian buat ibu, betul. Jawabannya sama sebetulnya sama yang tadi saya sampaikan ke Bu Zalia. Ya, ibu sama juga ke Ibu Umi Susiani tadi ya. Ya, ibu harus banyak tobat, harus banyak memperbaiki diri. Bisa jadi karena doa yang salah tadi, jadi ujiannya di anak nih, Bu. Karena ibu bersandarnya sama rumah, bukan sama Allah. Diganti ya, Bu. Hari ini bersandarnya sama Allah. Ya, saya punya jamaah dulu tinggalnya di Citayam. Dia punya riba dalam bentuk KPR. Ya, KPR-nya kurang lebih 300-an juta. Akhirnya dia mau jual rumah dari 700 turun jadi 400. Ya. Alhamdulillah, Bu, dari 700 turun ke 400 tetap tidak laku-laku. Datanglah ketemu kami di Ciledug dulu, Bu, ada komunitas tanpa riba, kita kumpul-kumpul. Dia bilang, gimana ya kok rumah saya nggak laku-laku? Kita bilang, Bu, yang lunasin rumah ibu Allah, bukan rumah. Oleh karena itu minta ampunlah ke Allah. Setelah dia minta ampun ke Allah, Bu, apa yang terjadi, Bu? Rumahnya yang tadinya mau dijual 400 juta, datang orang lewat, ngelihat pelang dijual, Bu. Nggak ada harganya kan, cuma dijual. Orangnya nanya, Bu, 700 juta dijual apa kagak, Bu? Coba. Pengen jual 400 juta, ditawar orang 700 juta. Langsung bilang, iya Pak, dijual Pak 700 juta. Hutangnya cuma 350. Punya duit berarti lebihannya 350. Dia punya rumah lagi, Bu, harga 300 juta. Coba. Dia jual rumah, dapat rumah lagi. Itu dia, Bu. Rubah mindsetnya. Kita harus beriman kepada Allah. Yang melunasi rumah kita Allah. Yang melunasi hutang kita Allah. Tapi ikhtiar jalan terus nggak? Jalan terus, silakan. Ikhtiar itu cuma cara. Hasil urusan Allah. Jangan bersandar sama hasil, jangan bersandar sama jangan bersandar sama ikhtiar, jangan bersandar sama cara. Tapi bersandarlah kepada Allah supaya Allah datangkan rezeki tak terduga. Bayangkan, Bu, lagi nggak asik-asik meeting, tiba-tiba masuk duit 25 juta buat bayar KPR. Enak nggak, Bu? Enak, mikir aja enggak, Bu. Udah dapet duitnya. Benar nggak? Ibu mau kayak gitu? Sandarkan segala sesuatunya kepada Allah, pelajari Quran, praktekin Qurannya. Sehingga Allah turunkan keberkahan buat ibu dan keluarga. Wallahu a'lam bishawab, saya pikir demikian materinya. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Terjawab Bunda Murdaningsih dari gurunda kita, Masya Allah, Tabarakallah. Gimana ayah bunda semuanya, sahabat-sahabat Meaningful Ways, Masya Allah materinya Insya Allah dapat dipahami sama-sama dan kemudian semoga kita bisa mempraktikannya. Sebelum kita cukupkan, karena gurunda kita sudah berusaha untuk membuat ringkasan materi dalam bentuk e-course. Ada yang tahu e-course apa, ayah bunda? Ada dua dari e-course gurunda kita, Insya Allah. Pak Jani, membuka pintu rezeki, kemudian ada RTT atau rezeki tak terduga. Alhamdulillah, ayah bunda, Irgi juga sudah ini nih, sudah beli e-course-nya dan juga baru mempelajari beberapa video dari rezeki tak terduga. Irgi berharap ayah bunda, sahabat-sahabat bisa belajar juga gimana caranya mendapatkan rezeki tak terduga dan juga membuka pintu rezeki. Kalau misalnya ayah bunda ataupun sahabat-sahabat memiliki amanah ataupun memiliki utang,
ada e-course tentang lunas hutang dengan tenang dari Bang Imam. Insya Allah e-course ini disediakan untuk ayah bunda semuanya yang tidak perlu jauh-jauh ya, tidak perlu menyusun materi, tinggal dipelajari dan insya Allah kita keluarkan harta di jalan Allah, pasti Allah kembalikan lagi dalam bentuk yang lebih banyak dan bentuk keberkahan yang lebih lagi insya Allah. Gimana cara belinya Mas Irgi? Silahkan ayah bunda, sahabat-sahabat lihat di kolom komentar, langsung diklik, insya Allah langsung tertuju kepada link tersebut. Kalau misalnya terkendala, ayah bunda bisa menyalin atau mengklik WA daripada Kak Zahra, insya Allah langsung bersambung kepada WA dari admin Meaningful Ways. Baik, insya Allah tidak ada yang ditanyakan lagi ya, Bunda, karena berhubung waktu sudah malam, insya Allah kita semuanya beristirahat. Dan sebelum beristirahat, insya Allah di tanggal 21-22, Irgi mengajak kembali untuk bisa sama-sama gabung, sama-sama belajar bersama Dr. Zen dan Bunda Sukma, Journey to Inner Peace. Insya Allah kita sama-sama belajar bagaimana kita 1 tahun yang kita sudah jalani ini bermakna, bersyukur kepada Allah, kemudian bagaimana cara menyusun cita-cita yang tetap gitu, tetap berlandaskan Al-Quran, dengan tidak keluar jalur gitu. Tapi kita benar-benar bisa memahami dengan ilmu yang insya Allah disampaikan oleh Dr. Zen, insya Allah. Bareng-bareng ya, Ayah Bunda belajar bersama Meaningful Ways, insya Allah berkah. Sebelum ditutup, kami kembalikan kepada gurunda kita untuk closing statement. Silakan Ustaz. Baik ayah bunda semua, Rasulullah sudah bersabda, sudah memesan, sudah mewariskan 2 cara yang kalau kita ikutin dengan benar, maka hidup kita nggak akan tersesat, nggak akan nyasar, nggak akan bingung. Yaitu Quran dan Sunnah. Kitabullah wa sunnatar Rasul. Oleh karena itu, daripada capek-capek mikir, daripada capek-capek nyari solusi, mendingan nyontek saja apa yang sudah Rasulullah wariskan kepada kita. Nyontek Qurannya, nyontek sunnahnya. Kalau bingung tinggal nanya. Tadi saya sudah tulis IG-nya. Jadi di Rawalumbu itu Kang Irgi ada ibu-ibu yang ngomong begini, Ustadz mah enak kalau bingung tinggal baca Quran. Saya balas, ibu lebih enak kalau bingung tinggal nanya saya. Coba, nggak perlu mondok, nggak perlu ngapalin Quran, tinggal nanya saja. Bu, sudah didatangkan, hari ini sudah didatangkan. Saya betul-betul diwanti-wanti sama Ustadz. Ya, sama guru-guru saya, jangan terlalu diumbar nomor teleponnya. Nanti jamaah nyerbu. Terus saya bilang, saya berlindung kepada Allah. Saya yakin jamaah nggak akan nyerbu saya. Kenapa? Karena saya yakin Allah akan bantu saya untuk memberesin pertanyaan para jamaah. Karena bukan saya yang menjawab, tapi Allah yang menjawab dengan ayat Quran. Oleh karena itu Ibu, bersyukurlah dengan rezeki hari ini. Kalau bisa ngapalin Quran, alhamdulillah. Kalau belum bisa ngapalin Quran, berjuanglah. Kalau bingung-bingung, bertanyalah. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kamu tidak mengetahui. Jangan nanya sama orang yang enak diajak ngomong, tapi nanya sama orang yang punya ilmunya. Bersyukur dengan ilmu dan kesempatan yang hari ini didapat, tapi tetap berjuang untuk belajar Quran sendiri sampai paham. Betul ya? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Terima kasih banyak. Maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Gurunda Ustaz Dina Firmansyah. Bersyukur ayah bunda semuanya kita sama-sama doakan guru kita selipkan dalam doa karena Masya Allah ilmu sangat mahal. Allah mudahkan kita dalam mempelajarinya. Pernah konsultasi tentang hukum itu nilainya berapa kalau dirupiahkan. Tetapi kalau gurunda kita karena memberikan kemuliaan, jadi ayah bunda bisa DM tuh Instagramnya, kemudian juga bisa minta nomor WA-nya. Kita doakan yang terpenting gurunda kita senantiasa sehat, senantiasa Allah mudahkan, dan insya Allah Allah bersamai untuk sama-sama belajar di Meaningful Life ini. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita cukupkan ayah bunda dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian beristighfar astagfirullahaladzim, 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 wa natubu ilaih. Dan dicukupkan dengan doa akhiratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hatur nuhun Ustaz, jazakallahu khairan katsiran ayah bunda semuanya. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Waalaikumsalam Ustaz. luar biasa. Alhamdulillah. Ada yang nonton live tuh, Semoga silakan nonton live. husnul khotimah. Alhamdulillah, terima kasih. Alam barzah yang indah. Masuk surga. أنا صنعة أوجدتها يا بريء وملكت فيها معظم الإيمان. Recording stop.